Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Cikimunya. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Dendam Keluarga Pak Rusli. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Aku Dewi Arimbi. Sampai tiba ajalku nanti, aku akan tetap mencintai suamiku yang kamu bunuh di depan mataku. Hatiku terbakar bersama raga yang ada di dalam rumah itu. Rusli memarkirkan sepeda ontelnya di pekarangan rumah Nono, lalu bergegas masuk untuk meminjam kerbau untuk membajak sawah. Pak, Pak De, saya pinjam kerbaunya ya, ucap Rusli sembari masuk menuju dapur. Dilihatnya Nono tengah memasukkan kayu ke dalam api, sedangkan Pak De Bejo tengah menjemur kayu di samping rumah dengan kesal. Karena baru saja dimasukkan, ternyata tidak jadi hujan. Nok, ayo ikut aku ke sawah, ajak Rusli pada Nono. Nono sama sekali tidak memiliki kawan, karena kejiwaannya terguncang setelah kehilangan ibunya. Satu-satunya teman yang Nono miliki, hanya si Rusli. Itu pun karena keduanya bersepupu. Nono mengangguk, sembari menyunggingkan senyum lebar. Dari luar Pak De Bejo kemudian masuk, lalu menepuk bahu Rusli dengan pelan. Rusli, ayo kita ngopi dulu, ajak si Pak De. Sudah Pak De, saya baru saja ngopi dibikinin Simbo, ucap Rusli dengan sopan. Bagaimana kabar hubunganmu sama Rimbi? Tanya Pak De Bejo, membuat Rusli menundukkan kepalanya. Saingan sama teman yang statusnya lebih tinggi itu sulit Pak De. Saya mah siapa kalau dibandingkan dengan Pugu, ucap Rusli menjadi sendu. Kamu ini belum apa-apa sudah ngeluh. Kan Arimbi sukanya sama kamu, ucap Pak De Bejo, mencoba membangunkan kepercayaan diri ponakannya. Iya, tapi saya kan... Sudah, ke sawah saja sana. Yang semangat, jangan jadi sedih gitu. Ajak itu si Nono buat teman, ucap Pak De Bejo. Iya Pak De, jawab Rusli sembari mengajak Nonok menuju ke belakang rumah untuk mengambil 2 ekor kerbau untuk membajak sawah. Suasana di sawah semakin panas, berbarengan dengan datangnya siang, yang membuat matahari tepat berada di atas kepala. Dibiarkannya kerbau berkubang di lumpur, membuat tanah menjadi gembur. Sedangkan Rusli memilih untuk mengajak Nonok untuk berteduh di sebuah gubuk yang beratapan jerami, sisa panen padi tahun lalu. Dengan 2 lembar daun kopi, Rusli mencoba mengusir hawa panas dari tubuhnya, sembari memandangi sekitar. Tatapannya terhenti saat melihat seorang perempuan berbaju coklat dengan motif bunga-bunga sebatas lutut. Kepalanya dibalut selendang berwarna senada, dengan rantang di tangan kirinya, berjalan mendekat ke arah gubuk. Mas, sapa perempuan itu, melambaikan tangan saat dirinya menemukan seseorang yang dia cari. Namun Rusli menatap perempuan itu dengan tatapan khawatir. Semakin perempuan itu mendekat, semakin gundah juga hatinya. Mas, panggil Arimbi dengan pelan, saat sudah benar-benar sampai di depan gubuk. Iya dek, jawab Rusli dengan pelan. Rusli menarik tangan Arimbi dengan pelan,
Dilihatnya sisa-sisa garis merah di pergelangan tangannya. Luka yang ada di tangan Arimbi tidak seberapa, namun ngilu yang terasa di hati Rusli tidak bisa digambarkan. Kenapa kamu masih nekat ke sini, Dek? Kemarin tanganmu yang dipukul. Nanti apalagi yang bakalan dipukul, Dek? Tanya Rusli dengan pelan, menahan amarah. Dadanya terasa panas. Tidak sakit kok, Mas, jawab Arimbi sembari tersenyum. Sekuat tenaga ingin menunjukkan kalau dirinya tidak apa. Aku yang sakit, Dek. Tidak suka Mas melihat kamu dipukul, ucap Rusli dengan geram. Nok, lihat aku masak ayam goreng, Nok, ucap Arimbi, mulai membuka rantang yang dibawanya. Arimbi tidak menghiraukan kata-kata yang keluar dari mulut Rusli. Ayam, ayam, ucap Nono kegirangan, namun tidak dengan Rusli. Pulang, Dek, bergegaslah untuk pulang. Coba dengarkan kata-kata bapakmu, ucap Rusli membuang muka. Apa yang harus aku dengarkan, Mas? Tidak menemuimu. Aku menikah dengan Punggu, tanya Arimbi dengan halus. Mau beberapa kali pun rotan menyentuh kulitku, tidak akan merubah apapun yang aku rasakan, Mas. Jangan suruh aku menjauhimu. Itu lebih menyakitkan, ucap Arimbi dengan suara serak. Aku pulang dulu, Mas. Besok ku bawakan lagi makanan, pamit Arimbi, kembali mengenakan selendang di kepalanya. Dari balik kerudung, air matanya terjatuh diterpa hembusan angin, menyisakan kesedihan di bawah langit yang mulai mengeluarkan semburat merah. Sedangkan Rusli hanya diam, memandang sosok Arimbi yang semakin lama semakin jauh, hingga akhirnya hilang dari pandangan. Ditelannya gemuruh di hatinya, campuran dari rasa rindu juga kesal yang muncul secara bersamaan, yang tersamarkan oleh suara jangkrik yang kian nyaring. Setahun lalu, Arimbi tengah mengalami sakit keras. Dirinya mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sakit hatinya mencapai sakit yang sudah akut. Tidak ada obat untuk dirinya. Mbok, cinta itu apa? Rusli menyandarkan kepalanya di paha ibunya, sembari memeluk kaki. Cinta itu penyakit, ucap Mbok Randu, sembari mengelus kepala anaknya. Cinta yang berakhir bahagia hanyalah cinta yang dilarung pada raga yang tepat. Kaum sudra yang mencoba mencintai kaum priayi, itu bunuh diri, imbu Mbok Randu dengan getir. Bagaimana dengan Arimbi, Mbok? Tanya Rusli dengan lirih. Setiap kata yang keluar dari mulutnya menyimpan kesedihan. Mbok juga tidak tahu. Bapaknya tidak membukakan pintu untukmu. Tidak sopan, Le, memaksa masuk ke kehidupan seseorang. Belum juga kamu mengutarakan niat baikmu. Kamu sudah ditolak, diusir, diinjak harga dirimu. Tidak diberi kesempatan. Mau seberapa keras kamu berusaha. Tapi aku mencintai Arimbi, Mbok, ucap Rusli penuh keyakinan. Belum juga Mbok Randu menjawab. Pintu diketuk beberapa kali. Suaranya kencang sekali, hingga membuat Mbok Randu terkejut. Bergegas Mbok Randu bangkit dari duduknya, berjalan menuju pintu. Saat dibuka, di ambang pintu berdiri bapak dari Arimbi. Matanya sudah bengkak memerah.
Dengan suara serak dirinya menanyakan keberadaan si Rusli. "Di mana anakmu?" tanya Kartono dengan suara nyaris hilang. "Saya, Pak," jawab Rusli bergegas datang. Raut wajahnya terlihat panik, takut mendengar kabar buruk tentang Arimbi. "Cepat, pakai baju bagus. Hari ini juga, saya akan nikahkan kamu dengan Arimbi," ucap Kartono dengan tegas. Tidak menunggu waktu yang lama, Rusli pun menjalankan apa yang diperintahkan Kartono. Pasti hal buruk terjadi pada Arimbi. "Tolong bertahan, Arimbi," ucap si Rusli seraya bergegas. Di kediaman Arimbi terlihat ramai. Penghulu sudah siap. Namun hati Rusli teriris saat melihat Arimbi begitu ringkih. Wajahnya pucat pasi. Badannya seperti tinggal kerangka. Paras cantiknya sudah hilang. Namun Rusli tetap mencintainya. Dengan satu buah gelang emas milik Mbok Randu, akad pun berjalan dengan lancar. Penantian selama 5 tahun lamanya selesai. Walaupun demikian, warisan hilang dari Arimbi. Dan Arimbi harus bisa hidup sederhana. Dan disinilah sekarang, di rumah Mbok Randu, dengan telaten Rusli merawat istrinya. Seminggu setelah dirawat oleh Rusli, Arimbi sudah mulai makan. Berangsur-angsur badannya menjadi pulih. Sembari Rusli mengurus Arimbi, dirinya juga tengah membangun rumah agar bisa ditinggali berdua saat Arimbi sudah pulih. Rumah yang jauh di dalam hutan, jauh dari mulut-mulut tetangga. Rusli berharap dengan begitu, tidak ada kata-kata jahat yang akan didengar Arimbi. "Kalau nanti aku tidak lagi cantik, lalu kulitku menjadi keriput, apakah masih ada rasa di antara kita?" Arimbi bertanya dengan suara sesak. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih, namun jauh lebih segar dibanding hari pernikahannya, di mana dirinya sudah tidak ingin hidup. "Masih, Arimbi, rambutmu yang nantinya putih akan tergantikan dengan senyum manis dari anak-anak kita. Kulit yang keriput akan tergantikan dengan tawa yang menggema di seluruh ruangan. Dari mereka kita akan melihat bagaimana cinta tetap tumbuh, utuh, dan tidak akan pernah hilang." Rusli menyekat tubuh Arimbi dengan pelan. Melihat Arimbi tersenyum tanpa beban adalah hal yang membuatnya terus bernafas hingga sekarang. Bulan depan rumah sudah bisa ditempati. Hanya rumah dengan papan kayu usang. Tidak besar. Namun dari dalam rumah itu, aku ingin kamu bahagia. Akan aku tanami bunga agar rumah itu menjadi indah. Kecil pun tidak apa. Bukan ukuran rumah ataupun bentuk rumah yang membuatku senang, tapi inti dari rumah itu sendiri. Aku lega. Setidaknya aku menemukan tempat untuk pulang. Tempat yang akan membuatku terus merasa nyaman, aman. Suara Arimbi seperti air. Kelembutannya menenangkan. Rusli membiarkan istrinya beristirahat. Dirinya bergegas mengambil celurit untuk memangkas padi yang sudah menguning. Tidak lupa Rusli berpamitan dengan ibunya, sembari menitipkan Arimbi sebentar. "Ini buat bekal." Diserahkannya rantang berisi makanan, mengingatkan Rusli pada suatu masa di sore itu. "Saya berangkat dulu, Mbok," ucap Rusli dengan singkat.
Jalan masih sepi. Sengaja Rusli berangkat lebih pagi, agar siang pekerjaannya sudah selesai. Rusli tidak enak hati jika harus meninggalkan Arimbi terlalu lama. Namun saat Rusli di pertengahan jalan, Rusli berpapasan dengan Kandar. Rusli melambaikan tangannya dengan pelan. Namun yang Rusli dapat hanyalah tatapan sinis dari wajah kawannya. Kandar, disapa kok kamu sinis banget sama aku? Kenapa toh? Rusli terlihat kebingungan. Kamu pakai dukun apa? Kamu bikin Arimbi sakit, biar orang tuanya luluh padamu. Tuduh si Kandar. Kamu ngomong apa sih, Dar? Dapat kabar tidak benar itu dari mana kamu? Rusli terlihat kesal. Pugu, dia yang ngomong. Gara-gara kamu, dia tidak bisa jadi kepala desa. Gara-gara kamu juga, aku jadi tidak ada kerjaan. Tadinya enak, aku ngurus ternaknya keluarga Arimbi. Setelah dia menikah dengan kamu, semua ternak dijual. Aku menjadi pengangguran. Kandar mengatakan dengan nada tinggi. Terlihat urat seakan ingin keluar dari lehernya. Loh, apa urusannya si Pugu? Kok tidak bisa jadi kepala desa? Kalau kamu jadi pengangguran ya maaf, Dar. Tapi aku tidak pernah kepikiran buat main dukun. Padahal kamu temanku loh. Pugu juga. Kok tega ya nyebar omongan yang tidak benar? Dada Rusli terasa panas. Ya tidak bisa. Orang kades itu kan harus punya istri. Kalau kamu tidak main dukun, pasti Arimbi sudah sama si Pugu. Apa kurangnya coba si Pugu? Kaya, ganteng, mapan. Tidak mungkin kan kamu bisa sama si Arimbi kalau kamu tidak main dukun. Kandar bersikeras. Ah, terserah kamu saja, Dar. Rusli pun memilih untuk pergi, membawa hatinya yang diliputi amarah. Padahal di titik terapu seperti ini, rasanya ingin sekali dihibur seorang teman. Tapi bukannya dibantu, malah dibilang yang tidak-tidak. Hawa panas membuat Rusli harus bermandikan keringat. Sedari dia bekerja, banyak mata yang menatapnya dengan sinis. Banyak mulut saling berbisik tentang cerita yang tidak terdengar, juga tidak ingin didengar oleh Rusli. Dirinya tahu jika di kampung yang begitu luas, ada cerita yang menyebar secepat angin, masuk ke sela-sela terkecil, dikecap dari mulut ke mulut lain, dengan tambahan yang dikarang sedemikian rupa. Acuh. Akhirnya kata itu yang membuat Rusli tetap diam. Pasrah tidak lagi menenangkan. Namun prasangka seseorang tidak bisa dihentikan. Saya duluan ya Pak De. Tidak enak ninggal Arimbi terlalu lama. Rusli meraih tangan Pak De Bejo untuk bersalaman sebelum dirinya beranjak pergi. Dilambaikannya tangan ke arah Nonok yang asik mengikat tangkai padi yang sudah tidak berbiji. Salam buat Arimbi ya Le. Semoga lekas sembuh. Kamu yang sabar. Tepukan pelan mendarat di punggung si Rusli, sedikit meredakan gemuruh di hatinya. Rusli mengangguk pelan, sembari melempar senyum getir. Setelahnya berjalan dengan pelan, semakin menjauh dari riuh orang yang sibuk menggebuk padi. Kini di perempatan jalan, mata Rusli bertemu tatap dengan mata Pugu. Tidak banyak kata, Rusli menemui Pugu dengan emosi menggebu-gebu. Maksud kamu apa, Gu? Kok menyebar kabar yang tidak-tidak? Ya,
biar kamu tidak bahagia. Bahagiaku kamu ambil, jalanku dibuat buntu, tapi kamu malah mendapatkan semua yang ku mau. Pugu menekankan setiap kata dengan gigi yang tertaut. Wajahnya terlihat marah. Kamu sendiri yang bilang, kalau aku sampai dapetin Arimbi, kamu bakal ikhlas. Kenapa sekarang beda ceritanya? Karena aku gak percaya kalau kamu bakal dapetin dia. Orang cantik kok maunya sama cowok tidak punya masa depan seperti kamu. Hah? Ucap si Pugu menggebu-gebu. Kenapa kamu menjadi manusia yang tidak punya hati seperti ini, Ku? Suara Rusli mulai mengeras. Kenapa aku harus punya hati? Kamu sendiri tahu, aku secinta apa sama Arimbi. Apa kamu peduli? Tidak kan? Pugu menatap tajam. Kamu tidak cinta, Gu. Kamu hanya terobsesi. Cinta itu tidak mungkin tega melihat orang yang dia cintai menderita. Rusli menggelengkan kepalanya dengan pelan. Rasanya sangat pusing mengetahui ada manusia model Pugu yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Hahaha, kamu bilang begitu karena Arimbi sudah menjadi milikmu. Tidak ada yang tidak egois kalau itu menyangkut perasaan. Kalau kamu tidak egois, kamu pasti meninggalkan Arimbi buat mempertahankan hubungan pertemanan kita. Jangan hanya lempar batunya kepadaku, terus kamu tidak mau dilemparin batu. Pugu tersenyum simpul. Aku tidak akan membiarkan kamu menyentuh Arimbi. Rusli nampak serius. Terserah kamu mau bilang apa. Yang pasti aku tidak mau sakit hati sendirian. Sesuatu yang kamu ambil nantinya bakal hilang. Lebih dari apa yang hilang dariku. Ingat itu. Rusli membuang muka. Tekadnya semakin bulat untuk pindah dari desa ini. Ketakutannya merambat ke ulu hati. Rasanya sangat ngilu, merasakan semua orang seakan ingin melukai keluarganya. Setiap kata, setiap umpatan, sekarang membuatnya semakin marah, takut, jika nantinya akan lebih dari itu. Sebulan berlalu rumah sudah siap ditempati. Semuanya masih serba baru. Kehidupan yang baru, suasana yang baru, rutinitas yang baru. Kesehatan Arimbi sudah pulih. Lambat laun wajah mulai kembali seperti semula, bahkan jauh lebih cantik, karena selalu tersenyum. Bulan berganti bulan, tepatnya 2 tahun pernikahan. Arimbi dikaruniai anak perempuan, yang mereka beri nama Sekar Arum, yang berarti bunga yang wangi. Rusli percaya benar, setiap anak membawa rezekinya masing-masing. Sebelum lahirnya Arum, Rusli sibuk merintis usaha pertanian. Dari tangan Rusli semua hasil panen warga, juga hasil dari panennya sendiri, dikirim keluar kota. Rusli menjadi pengepul yang sukses, karena sikap jujur dan juga pembawaannya yang rendah hati. Banyak orang mencari barang padanya. Setelah Arum lahir, semua pekerjaan seakan dipermudah. Rumah yang tadinya hanya dari papan kayu usang, kini berubah menjadi dinding dengan kayu jati, yang dipoles apik dengan ukiran-ukiran indah. Tidak hanya itu, janji yang Rusli ucapkan akhirnya terwujudkan. Tidak banyak yang Arimbi minta, hanya pagar dengan bunga mawar yang menjalar di sepanjang pagar.
Dan akhirnya Rusli pun memenuhi semua itu. Namun semakin banyak buah dari suatu pohon, semakin banyak juga orang yang melempari dengan batu. Satu persatu fitnah mulai disebarkan. Walaupun tidak ada bukti dari perkataan orang-orang, fitnah itu semakin gencar. Banyak yang bilang Rusli menggunakan penglaris. Ada juga yang bilang kalau Rusli bersekutu dengan iblis supaya semua usahanya bisa sukses. Puncaknya saat Arimbi melahirkan anak kedua. Malam itu Rusli memanggil dukun bayi yang sama. Saat Arimbi hendak melahirkan si Arum, namanya Mbok Adib, orang yang sudah banyak membantu para ibu saat hendak melahirkan. Malam itu pukul 2 pagi, Arimbi tengah berjuang antara hidup dan mati. Keringat membasahi tubuhnya, nafasnya tersendat. Katanya rasanya sangat sakit, seperti tulang yang dicabut satu demi satu. Rusli memegang tangan Arimbi yang mencengkram tangan Rusli dengan kencang. Sesekali Rusli mengelus kepala Arimbi sampai suara tangisan lantang terdengar. Anak kedua Rusli telah lahir, tapi Mbok Adib terlihat bingung. "Bagaimana, Mbok? Laki-laki apa perempuan?" tanya Rusli. "Anaknya laki-laki," ucap Mbok Adib tanpa mengalihkan pandangannya pada sang bayi. "Alhamdulillah," ucap Rusli yang merasa senang. Tapi tidak dengan Mbok Adib. "Loh, kenapa, Mbok?" tanya Rusli lagi. "Anakmu lahir tanpa tempurung kepala, tanpa mata, tanpa tangan, juga tanpa kaki." Mbok Adib mengangkat bayi itu, hingga Rusli bisa melihat dengan jelas. Rusli terjatuh. Di tengah puncak kesuksesannya, dirinya diterpa cobaan yang teramat berat. Arimbi tidak hanya menangis, dirinya juga berteriak sembari memukul dirinya, melimpahkan kesalahan hanya pada dirinya. Rusli tidak bisa menenangkan. Sedangkan Arum ikut menangisi adiknya yang malang. Kemudian Mbok Adib membersihkan badan si bayi tanpa memperdulikan tangis kedua orang tuanya. Setelah sudah bersih, diletakkannya anak itu pada selembar kain. "Tugasku sudah selesai. Sekarang tugas kalian mengurus anak yang malang ini. Rawatlah selagi sempat. Aku tidak tahu bayi ini bisa bertahan sampai kapan," ucap Mbok Adib, lalu bergegas mengambil tas miliknya. Kemudian berjalan keluar dari rumah Rusli. Dari balik pepohonan, Mbok Adib melihat sosok putih besar. Terlihat seperti manusia, namun berukuran sangat besar. Mempunyai tangan panjang, hingga semata kaki. Tidak ada mata, hanya menyunggingkan senyuman, hingga memperlihatkan deretan giginya yang tajam. Dari sela-sela giginya, keluar darah merah yang masih segar. "Siapa yang menyuruhmu?" tanya Mbok Adib. "Jangan ikut campur," ucap sosok itu. Sehari setelah kelahiran anaknya, Rusli mulai bisa menerima kenyataan. Mulai dinamainya bayi itu dengan nama Dimar. Dimar sendiri berarti penerangan cahaya. Seperti itulah harapan Rusli kepada anak keduanya, agar kehadirannya bisa menjadi secerah cahaya dalam gelapnya kehidupan keluarga. "Nanti kita ke kota ya, Dek. Kamu jangan nangis terus. Kita ke kota bareng-bareng buat nyari obat untuk Dimar," bujuk Rusli sembari membelai rambut istrinya. Arimbi mengangguk lemah.
Matanya sudah membengkak, hatinya teriris melihat kekurangan dari sang anak. Namun sehari cukup untuk menangisi semua ini. Dimar butuh susu, dan tugasnya lah untuk memberikan apa yang Dimar butuhkan. Sesaat menjadi hening, sampai ketukan pintu membuat Rusli harus beranjak dari duduknya. Kian lama ketukan itu semakin kencang, sampai saat Rusli membuka pintu, yang dirinya temui adalah wajah Kartono yang marah. "Di mana anakku?" tanya Kartono dengan suara berat. Di dalam, Pak," jawab Rusli kebingungan. Kartono mendorong tubuh Rusli yang menghalangi jalannya, bergegas masuk menemui Arimbi yang tengah menyusui si Dimar. "Arimbi, pulang kamu!" bentak Kartono dengan keras. Arimbi terlihat kaget. Begitupun Rusli yang melihat banyak warga di luar rumahnya. Alih-alih memberikan selamat atas kelahiran anak kedua, semua menatap Rusli dengan tatapan sinis. "Ayo pulang!" bentak Kartono sekali lagi. Arimbi bukannya beranjak, namun malah memeluk Dimar dengan erat. "Arimbi, itu yang kamu gendong anak setan. Pasti Rusli sudah bersekutu dengan iblis. Sekarang anaknya menjadi cacat. Besok-besok siapa? Arum, kamu, atau bapak?" tanya Kartono histeris. "Tidak, Pak. Ini anakku. Dimar anakku, Pak. Bukan anak iblis." Arimbi menangis kencang, membuat Rusli bergegas menemui Arimbi. "Ada apa, Pak?" tanya Rusli dengan halus. "Kenapa matamu? Kamu pasti yang bikin Arimbi sakit. Aku ini sudah luluh dengan kerja keras kamu. Tapi ternyata kamu bersekutu dengan setan." Kartono menatap Rusli dengan tajam. "Tidak, Pak. Sumpah. Saya tidak pernah kepikiran untuk bersekutu dengan iblis. Apalagi membuat Arimbi sampai sakit." Rusli terduduk, sembari memegang kaki Kartono. "Jangan bawa Arimbi, Pak. Saya tidak bisa hidup tanpa dia." Rusli tidak bisa lagi menahan tangisnya. Disingkirkannya semua rasa malu. Jika ingin menginjak harga dirinya, sungguh Rusli tidak peduli, asalkan Arimbi tidak diambil darinya. "Saya tidak ikhlas mempunyai menantu sepertimu," ucap Kartono, menendang tubuh Rusli hingga terdorong. Kartono bergegas mengambil bayi dari gendongan Arimbi. Bukannya merasa iba, Kartono menghadiahi tatapan jijik untuk cucu keduanya. Ditariknya Arimbi, dibantu dengan Kandar dan Inung. Tidak hanya itu, Arum pun ditarik paksa oleh warga yang lain. "Arum, cepat ikut kakek!" bentak Kartono saat Arum menolak. "Arum tidak mau, kek. Arum mau sama bapak. Lepaskan!" Tangis Arum sudah pecah. "Arum, menurut sama kakek, bapak kamu itu sesat, temannya setan, jahat, membuat adik menjadi cacat." Kartono menatap Arum dengan tajam. "Bapak tidak jahat, kek. Kakek yang jahat. Jangan bawa ibu, kek. Adik butuh ibu. Ibu jangan dibawa, kek. Nanti adik sakit," teriak Arum sembari menangis. "Sudah, Arum, sudah. Bapak di sini tidak kemana-mana." Rusli membekap tubuh Arum yang menangis tanpa henti. "Jangan bawa Arum, Pak.
Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Jangan bawa anak saya. Arum memeluk Rusli dengan kencang, seakan tidak ingin dipisahkan. Kini Arimbi menjadi lemas. Badannya belum pulih pasca melahirkan. Tangisannya tidak tertahan, namun tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bocah nakal, tidak mau nurut sama kakeknya, bentak Kartono, sembari berlalu menarik Arimbi yang lemas. Arimbi menatap Arum. Dari gerak bibir sang ibu, Arum tahu bahwa ibunya berucap, "Tunggu ibu, nak. Ibu pasti pulang." Arum mengangguk, memastikan ibu tahu kalau dirinya menunggunya di rumah bersama bapak. Satu persatu warga mulai pergi, menyisakan satu sosok berperawakan tinggi yang tengah menatap Rusli dengan senyum puas, yaitu si Pugu. Hanya dari temu tatap saja, Rusli sudah tahu siapa biang onar dari segala kejadian yang dirinya alami. Teganya kamu membuat hancur keluargaku hanya karena aku tidak punya daya. Kamu injak-injak aku sepuasmu, ucap Rusli tertahan. Hah, aku kan sudah bilang, aku akan membuat perhitungan denganmu. Apa gunanya hartamu yang sekarang kalau tanpa Arimbi, kekasih hatimu, ditambah setiap hari kamu melihat penderitaan anakmu yang tidak berujung. Ini belum apa-apa, Rusli. Sakit hatiku harus dibayar dengan lunas, ucap Pugu lalu berlalu pergi. Kartono menarik Arimbi tanpa ampun. Rasanya malu karena seisi kampung mulai membicarakan tentang keluarganya. Baru saja Kartono merasa bangga dengan pembuktian si Rusli, yang kini mulai terlihat hasilnya. Namun kenyataannya, kini nampak telak. Bahkan kini dirinya ikut menanggung malu. Keluarganya dianggap ikut menyembah iblis, ikut dikaitkan dengan dosa yang dibuat menantunya. Perasaannya menjadi gusar. Jika bisa memilih, rasanya akan lebih baik jika Arimbi tidak dilahirkan. Biar hanya mempunyai anak satu, yang penting bisa menjaga nama baik keluarga. Tidak seperti Arimbi, yang sudah jelas dihadapkan lelaki mapan seperti Pugu, malah memilih hidup belangsak dengan Rusli. "Pak, jangan bawa aku, Pak. Aku punya tanggung jawab. Anakku butuh susu, Pak," tangis Arimbi. "Diam kamu. Belum puas kamu membuat bapakmu malu, hah?" ucap Kartono dengan tajam. Nada suaranya membuat Arimbi menjadi bungkam, tidak berani melawan. Dari lebatnya hutan, Kartono membawa Arimbi ke rumah orang tuanya. Tidak ada lagi nyaring suara burung, tidak ada lagi udara segar. Setiap masuk ke rumah ini, rasanya menyesakkan dada. "Pak, mending Arimbi dipasung dulu saja, Pak. Takutnya pas nanti malam dia bikin rusuh dan rencana kita gagal. Ingat loh, Pak, cuma ini jalan satu-satunya agar nama Bapak bisa bersih kembali," hasut si Pugu. "Masa iya Arimbi harus dipasung?" tanya Kartono tidak tega. Sekesal-kesalnya Kartono dengan Arimbi. Tidak sampai hati jika harus memasung anak sendiri. "Ya kan hanya untuk semalam saja, Pak. Setelah semuanya beres, kan Arimbi bisa bebas lagi," ucap si Pugu menenangkan. Kartono mengangguk dengan pelan.
tanda dirinya menyetujui tentang rencana si Pugu. Dirainya tangan Arimbi dengan kasar, membuat Arimbi yang sempat tertidur kini kembali terbangun. "Bapak urus Arimbi, saya mau mengabari warga dulu," ucap Pugu sembari menarik tangan Kandar. Arimbi menghentikan ceritanya. Ditatapnya Rupi yang tengah menggenggam tanah kubur suaminya. Rasa sakitnya menjalar hingga tidak bisa menahan air matanya. "Suamimu ikut menyeret tanganku. Dari tangannya, pasung itu menghentikan langkahku untuk mencegah tragedi besar," ucap Arimbi. Ingatannya kembali ke saat itu. Pugu mengumpulkan para warga, menyebarkan rumor jika Rusli bersekutu dengan iblis. Amarah warga tidak terelakkan, dan amarah warga tidak terelakkan. Tepat saat matahari tenggelam, warga sudah siap dengan obor di masing-masing tangan. Dengan amarah membara, mereka menuju kediaman Rusli. Rusli membekap Arum. Dinyanyikannya kidung sebagai pengantar tidur. Namun Arum tidak kunjung terlelap. Dirinya terus menanti janji sang ibu. Janji untuk pulang ke rumah. Tangis Dimar menggelegar, membuat Rusli harus beranjak dari kasurnya. Tidak ada susu, hanya teh manis untuk mengganjal isi perut anaknya. Air matanya sudah kering. Hanya ekspresi putus asa yang tersirat dari raut wajahnya. Arum beranjak dari kasur, menuju ke jendela. Terlihat kepulan asap dari kejauhan. Lambat laun semakin mendekat, kian mendekat. Sampai terlihat, ternyata asal asap itu dari obor yang dibawa oleh warga. Arum tidak mengerti. Dirinya hanya terdiam, sembari menyaksikan seseorang yang melempari sesuatu seperti air, namun beraroma seperti minyak tanah. Arum baru tahu kalau cairan itu bisa terbakar. Saat salah satu orang melempar obor ke rumah, seperti kembang api, obor itu membakar kayu, lalu membuat patah-patahan, seperti batu yang dilempar bertubi-tubi. Begitulah obor itu masuk ke rumah. Tidak ada reaksi. Arum terdiam. Asap itu masuk ke tenggorokannya, hingga membuatnya hilang sadar. Mencium bau asap, Rusli berlari ke ruang depan. Dilihatnya bagian depan rumah, yang kini sudah terlalap dengan api. Tapi bukan itu yang membuatnya menjadi syok. Namun saat melihat Arum terkulai lemah di atas kursi. "Tuang semuanya, biar terbakar semua dosa yang ada di rumah itu," perintah Pugu pada warga. "Setan kalian semua, tidak punya belas kasih," ucap Mbok Randu yang baru saja datang. Disusul Padi Bejo, juga Nono yang mengekor di belakangnya. "Anakmu itu yang tidak punya adab. Anak sendiri saja dijadikan tumbal, apalagi para warga. Kalau sampai warga dijadikan tumbal, bagaimana? Hah?" tanya si Pugu dengan tajam, membuat warga semakin marah. "Rusli tidak mungkin mengabdi dengan setan. Ini pasti hanya salah paham," ucap Padi Bejo. Namun semua perkataan ditolak oleh warga. Bahkan saat Nono bergegas mencari sumber air terdekat, dia tidak hanya dilerai, namun juga dipukul. Mereka kalah jumlah. Warga yang tidak terima menghadang mereka semua, lalu diikat menjadi satu, seperti layaknya seekor hewan. Melihat dari kejauhan,
Bo Adib mengurungkan niatnya untuk datang. Dirinya bergegas berlari untuk menemui Arimbi. Arimbi menarik nafas. Sangat berat untuk Arimbi jika harus mengingat detail kejadian. Waktu itu aku dipasung. Mereka membuatku tidak berdaya. Sedangkan api itu semakin lama semakin menjalar. Ucap Arimbi tertahan. Bo Adib bersembunyi di bawah pohon nangka saat Kartono bergegas ke rumah Rusli, membiarkan Arimbi tanpa pengawasan. Adib menyelinap, masuk lewat belakang. Diketuknya pintu dengan pelan. "Dok, ini Bo Adib, Dok," ucap Bo Adib dengan pelan. Seperti menemukan secerca harapan. Arimbi pun menjawab dengan parau. "Aku di sini, Mbok," ucap Arimbi sekuat tenaga. Dengan tusuk konde, Bo Adib mencoba membuka gemboknya. Begitu pula dengan gembok di pasung Arimbi. "Aku tahu, bukan suamimu yang salah. Aku melihat makhluknya, bukan suamimu yang bersekutu dengan iblis," ucap Bo Adib. "Bantu aku untuk menjelaskan kepada warga, Mbok," pinta Arimbi memelas. "Iya, ayo kita bergegas ke sana," ucap Bo Adib. Arimbi menarik jaritnya hingga sebatas lutut, lalu berlari secepat yang dia bisa. Dihiraukannya darah yang mengalir dari selangkangannya, perlu membasahi dahinya. Arimbi berlari sembari merapalkan doa. Semoga yang terbaik untuk anak dan juga suaminya. Obor berhamburan, berlomba-lomba ke dalam rumah Rusli. Semuanya sudah terbakar dengan habis, tidak tersisa. Arimbi sampai dengan pemandangan yang tidak mengenakan. "Bangsat!" Arimbi berteriak dengan kencang. Dirinya berlari menuju rumah, namun badan ringkinya dihadang. "Ah, lepaskan aku! Lepaskan!" "Itu panas. Kau mau terpanggang hidup-hidup di sana? Hah?" bentak si Pugu. "Setan kalian semua!" Arimbi merintih. Rasanya semua direnggut dalam satu malam. "Bagaimana bisa kalian memanggang anak dan suamiku hidup-hidup?" rintih Arimbi. "Bukan Rusli yang salah. Aku saksinya. Aku melihat sosok yang mengambil mata anaknya Rusli. Sosok itu berkata, tuannya bernama Pugu." Badip menatap Pugu dengan tajam. "Hah, tidak mungkin. Kamu pasti sekongkol dengan Rusli," ucap Pugu mengelak. "Kau itu memang iblisnya," Arimbi dengan kesal. Pugu tidak mau ambil pusing. Rumah di hadapannya sudah roboh. Saingannya sekarang sudah tiada. "Aku tahu ini semua membuatmu sedih. Menikahlah denganku. Hidupmu akan kembali seperti semula." Pugu menatap Arimbi penuh harap. "Kamu ini gila atau tidak waras? Setelah membakar suami dan anakku hidup-hidup, kamu mau menikah denganku? Hah? Dengar baik-baik. Aku Dewi Arimbi. Sampai tiba ajalku nanti, aku tidak akan menikah denganmu. Hatiku mati bersama suami dan juga anak yang kamu bakar hidup-hidup," ucap Arimbi. Warga menatap dengan heran. Semua sudah selesai. Tinggal menunggu perintah untuk pulang. Namun semua dibuat bingung dengan percakapan Arimbi dan Pugu. Pugu terlihat marah. Dirinya sudah lelah ditolak berkali-kali. "Kalau kau tidak mau menikah denganku,
Mati saja kau. Sembari mengangkat badan Arimbi dan melemparnya ke dalam api, membuat warga menatap ngeri ke arah Pugu. Aku tidak mengingat kelanjutannya, selain rasa sakit karena tulang yang patah dan kulit yang dijilati api. Aku terbangun dengan keadaan biasa saja. Waktu itu aku mengira aku masih hidup, tapi ternyata aku sudah mati. Karena urusanku di dunia belum selesai, namun arwahku masih tinggal. Waktu itu aku mencari anakku, mencari suamiku, namun hanya kecewa yang aku dapatkan. Kematian pun enggan menyatukan kami. Suamiku dan anakku bangun dengan arwah pendendam. Arum marah karena aku tidak kunjung pulang. Adiknya pun marah karena sampai di kematiannya dia tidak pernah mendapatkan susu. Aku hanya memandangi mereka dari jauh. Mereka marah padaku. Mereka menganggapku sudah tidak ada. Dan yang paling mengerikan, mengetahui semesta begitu tidak adil. Aku dibunuh di depan warga. Namun membunuhku tidak terlihat seperti melakukan kejahatan. Puguh menjadi kepala desa. Semua yang ikut membunuh keluargaku, kehidupannya semakin sejahtera. Hasil panen melimpah. Makanan alam sediakan. Bahkan mereka berbahagia karena dikaruniai anak-anak yang lucu. Aku terhapus dari sejarah kelam desa. Semuanya terlupakan. Tapi waktu itu aku melihat Mbok Randu dan juga Pak De Bejo membawa kembali arwah mereka. Suamiku melihatnya. Orang dengan senter di tangan mereka menuju bukit menjelang malam. Di bawah rintik hujan. Setelah itu semuanya mati satu persatu. Memang ada dendam yang mesti dibayar dengan lunas. Saat semesta enggan mengabulkan suara dari hati yang patah. Ucap Arimbi sembari memandang Rubik, memperlihatkan wajah rusaknya dari balik kerudungnya. Dan cerita pun selesai. Itulah akhir kisah yang dialami oleh keluarga si Rusli. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Sampai bertemu lagi di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.